Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Ahzab min ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Buat langkah yang pertama, mari kita dengan tidak jemu-jemunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah menggariskan segala sesuatu lewat takdirnya, dan kita hanya manusia melakukan ikhtiar atau usaha, dan di ujung ikhtiar itu ada tawakal yang dibungkus dengan doa. Itulah kekuatan kita orang mukmin, orang-orang yang beriman. Di Muhammadiyah, persoalan akidah adalah persoalan yang sangat penting mendasar. Sebelum belajar syariat, sebelum belajar ibadah, maka akidahlah yang perlu diperkuat, supaya benteng dasar keyakinan kita pilah memilah, jauh dari perbedaan pendapat. Ketika akidah sudah kuat, Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah anak-anak kita sudah bisa kita lepaskan kemanapun dia pergi tanpa kita dampingi. Ketika masuk dalam hal ibadah nanti, ketika akidahnya kuat atau usul agamanya kuat, maka baru ada hadirnya toleransi atau berlapang dada. Itulah konsep-konsep dasar di Muhammadiyah yang sejak dulu sudah dikenal. Kalau di Kementerian Agama istilahnya moderasi beragama, tetapi di Muhammadiyah disebut dengan wasatiyah, sesuai dengan kalimat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, ummatan wasata, yaitu umat yang pertengahan. Nak do balabih-labih menang. Jadi alhamdulillah, inilah suasana yang ada di warga Muhammadiyah. Nanti kita lihat bagaimana kisah perjuangan tokoh-tokoh Muhammadiyah, orang-orang tua kita dahulu, mensyiarkan dakwah, menguatkan akidah, menegakkan syariah, dan menebarkan dakwah yang rahmatan lil alamin di seluruh penjuru Nusantara atau Indonesia. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammadiyah hari ini tidak lagi berbicara sesuatu yang bersifat remeh-temeh. Muhammadiyah hari ini sudah go internasional, bukan go nasional lagi, karena nasional sudah selesai digarap di Muhammadiyah. Datang COVID melanda dunia, Muhammadiyah sudah menyiapkan modul bagaimana beribadah ketika COVID datang. Tidak perlu ribut-ribut. Ketika vaksin hadir, dulu Muhammadiyah juga hadir.
menawarkan peneliti-penelitinya sehingga menghasilkan sebuah fatwa, sebuah buku kajian yang sangat mendalam menurut ahlinya. Artinya Muhammadiyah sangat konsen dan perhatian terhadap kehidupan masyarakat dan bernegara. Ketika kita hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di ujungnya tidak pernah tinggal, yaitu Hari Yatim, penyantunan anak yatim, maka di Muhammadiyah label itu, ikon itu tidak boleh tinggal, yaitu yatim. Maka ketika ini muncul, tentu sejarahnya ada, dasar berpijak kita ada. Tentu kita pernah mendengar dalam pengajian surah Al-Ma'un. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan awal-awal beliau di Kauman, kata ya, ini tujuh Kauman. Ketika beliau mendirikan dakwah suami istri, bukan suami saja, istrinya juga. Suaminya berdakwah, istrinya juga berdakwah. Tapi kalau suami hanya berdakwah, istri tidak mendukung dakwah, ini bahaya. Oleng kapal rumah tangga. Bagaimana? Karena rapat juga dapat panitia hari yatim, lalailah rapat tuh, makailah rapat tuh. Dari tahun ke tahun nak yang lain, gantinya pengurus lalai apa aja, apa dapat di situ? Ada bagaji bang di situ, dia menggaji abang, kan masuk orang menggaji abang kan diganti abang. Muhammadiyah tidak pernah memberikan gaji. Dia di Muhammadiyah tidak ada gaji. Ketika searah, sepemikiran, satu semangat, satu jalurnya, maka dakwah ini akan mudah jalannya. Didukung. Walaupun ibu tidak pergi keluar, tapi di rumah itu juga berdakwah. Bapak Ibu, para jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita simak tadi pada surat Al-Ahzab ayat 21. Allah memulai dengan sebuah kalimat laqad. Laqad artinya adalah telah dilakukan, telah terjadi. Bukan akan atau sedang. Tetapi kalimat ini menunjukkan yang disebutkan setelahnya nanti semuanya sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di ujungnya nanti uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah pada diri siapa? Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat satu persatu. Rasulullah seorang nabi. Rasulullah seorang suami. Rasulullah seorang pemimpin. Rasulullah seorang imam. Rasulullah seorang kakek dari cucu-cucunya. Rasulullah seorang ayah dari anak-anaknya. Rasulullah seorang pemimpin negara. Dan Rasulullah seorang panglima ketika berperang. Kita lihat yang beliau lewat sebuah rumah, yang rumah itu didiami oleh tokoh agama di daerah itu. Kalau kita Pak Imam, kalau kita Pak Aslam lah misalnya. Nah, Pak Imam begitu lewat Pak R dengan sepedanya, setiap pagi mau ke sekolah, lalu beliau berhenti di depan di depan teras rumah beliau duduk selalu di situ di pagi hari, lalu Pak R mengatakan Assalamualaikum, mengucapkan salam, tapi tidak dibalas. Nanti disahut ya. Ketika tidak disahut, Pak R kembali mendayung sepedanya ke sekolah. So pagi, Pak R lagi. Pak R begitu sampai di depan rumah itu, nampak ayah pangku tu, nampak ayah Pak Imam tu, ganti lagi. Assalamualaikum. Nanti balik itu. Naik oleh kita lihat. So pagi lalu tu lagi lewat.
Kali nah senyum Pak ya. Iko bertanda lah ni. Mati bertanya duit. Berhenti ya. Assalamualaikum. Baik. Tidak bisa. Sampai hari yang kelima diceritakan dalam bukunya. Lalu Pak Imam itu sudah menunggunya di bawah. Lalu pun di bawah nanti. Sampai mereka tahan. Assalamualaikum. Baru dijawab. Waalaikumsalam. Masuk dulu. Kan Pak L pada buat aja kan? Mangal. Nah, panah kok. Begitu disuruh duduk, dia jelaskan. Saya heran saya. Kamu orang Muhammadiyah kan? Tembaklah itu boleh Pak. Orang Muhammadiyah. Iya Pak Imam. Mengapa anak kok? Masuk Pak. Dia ini mengucapkan salam, orang lewat depan Muhammad, ada panah Musawi salaman, tetap ada dalam Allah. Mengapa Tuhan? Karena aku Muhammadiyah Pak. Mengapa betul? Dia ini orang lewat, ucapkan salam, nampak engkau dia tapi saya tidak menyahutnya. Tapi kamu juga tetap terus mengucapkan salam dengan senyumanmu. Kenapa kamu seperti itu? Nah, karena aku Muhammadiyah Pak. Memang Muhammadiyah lah betul. Iya Pak. Itu budak umur. Karena kecek orang Muhammadiyah bukanlah betul. Muhammadiyah itu jahat. Bukan. Muhammadiyah itu tidak ramah, rupanya ramah. Mulai hari ini saya masuk Muhammadiyah. Itu karena pola dakwah. Pak ya. Dalam kisah yang lain ada waktu Pak R diundang makan. Pak R lain karena ada yang paling lama ketua Muhammadiyah kecuali beliau sampai anak meninggal. Diundang makan. Begitu beliau makan dengan hati kita bayi mula maulid dan kami jatuh. Karena tembian ayam-ayam kesali-sali itu lah. Untuk makan lahapnya. Lalu ada orang rupanya memperhatikan beliau dari awal. Bisa lihatnya dengan wajah serius, mata yang tajam. Seakan-akan orang itu ada menyimpan sesuatu yang ingin ia perhatikan dan ingin ia lihat bagaimana reaksi Pak R ketika sudah makan. Selesai makan tidak terjadi apa-apa. Ada mana? Yang ada kanyang, gala-gala Pak R. Pulang rumah. Besoknya diperhatikan lewat dia pemuda ini. Diperhatikannya. Pak R sehat-sehat saja. Heran dia. Lalu karena tidak tahan lagi, datang dia ke rumah Pak R. Ini lagu preman. Wataknya lagu preman. Angka di daerah Palembang pada waktu itu di pelosok. Pak R, saya mau jumpa Bapak. Pak, Bapak ada ilmu apa? Apa dia ilmu Bapak? Maksudnya apa? Ambo dulu ada ilmu mengajar, ilmu mendidik anak-anak, ilmu tentang apa fikih. Ambo aja itu. Bukan itu Pak. Ilmu apa juga? Ilmu diri Pak. Ilmu diri apa maksud itu? Bapak melancak kok, nak mau cari nak ada mengapa? Padahal makan kan di. Maksudnya apa? Ada racun Pak di situ Pak. La ilaha illallah. Ukur diagiah dilata racun di dalam makanan. Mengapa Pak nado? Nado sakit, nado mati kalau begitu kan? Mengapa sehat-sehat saja Bapak? Oh itu. Ada letaan. Tahu tidak Mbak? Tidak tahu Mbak. Mengapa begitu? Apa yang Bapak amalkan? Hamba hanya mengamalkan dan belum makan. Baca bismillah Mbak. Baca bismillah. Ketika selesai alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Dan hamba ketika makan niat dulu sajalah. Apa jaga orang makan berdoa orang yang mati itu supaya mudah rezekinya. Itu saja. Nada yang lain. Mengapa betul Pak? Lima pada pek tu. Karena hamba orang Muhammadiyah je. Maka setelah itu
langsung pemuda ini bergabung dengan Muhammadiyah. Maka berkembanglah dakwah Muhammadiyah di pelosok Palembang pada waktu itu. Dibentuklah sebelum ke kampung pemuda Hizbul Wathon. Dibentuklah, berdakwahlah sampai ke Sumatera Utara, melewati gunung-gunung dan pelosok-pelosok hutan belantara. Beliau hadir mengelilingi sampai ke Riau pada saat pendudukan tentara Jepang dan Belanda. Hadir beliau ke pelosok-pelosok. Biayanya di mana? Biayanya dari gaji beliau sendiri, dari honor mengajar sendiri. Itu dia Pak Air. Dakwahnya rahmatan lil alamin. Ketika beliau sudah menjadi seorang tokoh pun sebagai pimpinan beberapa periode, tidak mau menyusahkan, tidak mau memberat-beratkan. Nak mang pagadang-gadang di, diundang ceramah datang sendiri, diundang ceramah nak mau dijapui, diundang ceramah di daerah Cepu dan Surabaya, beliau naik bus dijemput, tidak beliau mau. Sampai ke terminal fase beliau hujan gadang, ada mau beliau. Sehingga ada orang yang berbaik hati, seorang pengusaha, orang yang kayu, ada sampai penginapan, dibawalah, dicaliannya orang tua lah menggigi-gigi di terminal. Lah beberapa kali itu naik bus dari Jogja bersama Sambung, maka disapalah, Bapak sepertinya saya kenal. Kamu ada kenal lagi orang minta maaf kan bahasa begitu. Tapi Bapak sering tampil di TV Pak, di Jogja, TVRI. Karena beliau ada tanya jawab. Saya tanda Bapak, peci Bapak mereng sedikit, kacamata. Bapak AR kan, ketua umum. Oh iya, di Palu-Palu lah. Bapak mau kemana Pak? Saya besok ada kajian di rumah sepulang ketua ranting. Nah, ada beda-beda yang mau undang ranting, bayi jual, lalu malam ikut. Bayi jual ranting, bayi jual, undang Jepang, bayi jual, dan jadi undang ada bayi. Begitu Pak. Begitu diinapkan besoknya disebut mana rumah Sipulan arahnya kemana. Oh tunggu Pak, dipanggil resepsionisnya, pengawalnya. Oh naik carikan becak. Tanpa mau ditelepon. Begini kan becak betul. Mana dia telepon? Bisa kita pimpinan misalnya kan. Kita telepon, kita nak pergi ke Tiko kan telepon. Cuma kita naik status di WA. Nah, jadi ketika dicari kita panjang lah. Pimpinan lah sampai, dah sibuk gitu. Tapi beliau tidak. Sampai langsung di depan rumah Bapak Supianto itu, beliau terjun. Dia mau menjemput dengan mobilnya, dengan teman-teman panitia. Pak R baru turun dari becak. Begitu dengan coba-coba pula juga nak bawa becak. Ayah becak menumpang di panggilan gigi bawa tu, atau di dalam. Nah, tidak mau memberat-beratkan. Selesai ceramah pagi, beliau ada acara malamnya ke Surabaya. Lalu panitia sudah menyediakan sebuah mobil. Lalu kata Pak Supianto, saya sudah menyampaikan ke istri, menyampaikan pada keluarga dan kawan-kawan, kami siap mengantar Bapak. Jangan, tidak usah repot-repot. Saya sudah ada bus, nanti sudah ada yang menunggu di Surabaya. Enggak apa-apa, biar saya pergi sendiri. Enggak Pak, ini kemuliaan bagi kami Pak. Enggak, jangan ribut-ribut, enggak apa-apa, biasa saja. Apa sampaikan lagi panitia, Pak, ini bukan dari uang persyarikatan. Iko lalu ambil uang kas Pak. Bukan uang dari cabang, bukan uang dari ranting. Iko murni dari kami. Tidak, itu pakai untuk yang lain saja lah. Dia melupai sendiri. Maka cukup sampai terminal saja diantar beliau. Naik bus sendiri pada sudah kuat. Duduk dalam perjalanan yang jauh, beliau sampai ke Surabaya. Tidak mau memberat-beratkan. Bahkan suatu ketika ada jadwal ceramah di UGM, diundang oleh mahasiswa. Subuh, kalau kami dibilang video itu suling namanya. Subuh keliling, diundang. Beliau hanya menggunakan sepeda. Panitia rupanya kelabakan. Ada pergeseran jadwal, tidak siap. Lalu datang panitia satu orang dengan membawa sepeda ontel kalau begitu. Dengan gugup dan menggigil mahasiswa ini, panitia mengatakan, mohon maaf Pak,
tidak bisa kami sediakan. Nggak apa-apa, pakai itu saja. Kamu pergi tadi pakai apa? Pakai sepeda apa? Bawa saya pakai sepeda juga. Bayanglah nggak kuat. Nah ya di palu, tapi karena sepertinya ikhlas, pimpinan yang di belakang, tambah takut ada sagar ada kasajo ada, sampailah sampai pengajian hanya menggunakan sepeda. Tidak ada basa-basi. Bahkan dalam sejarah pun ketika beliau ke Aceh pun membuka muktamar, pada waktu itu belum menjadi ketua PP, beliau tidak dianggap. Tidak ada yang kenal tentang anak-anak muda. Tetapi begitu beliau hadir di depan berbicara, semuanya terheran-heran. Kenapa? Karena kalimat-kalimat petuah-petuah yang beliau sampaikan benar-benar keluar dari hati beliau, bukan dari kepala beliau, tapi dari hati beliau, karena sayang beliau kepada persyarikatan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Ahzab ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uswatun hasanah memiliki dua kaitan. Yang pertama, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Orang yang orientasinya akhirat, bukan dunia, maka uswatun hasanah akan berbinar dalam dirinya. Orang yang orientasinya akhirat, maka wajahnya akan menampilkan keikhlasan, bukan hati lagi. Di hatinya sudah selesai. Minta izin ya. Di hatinya sudah selesai. Di hatinya sudah selesai ikhlas. Ikhlas tidak menjadi bahasan pengajian lagi, tapi ikhlas sudah berada dalam wajahnya tergambar. Inilah dia yang diinginkan. Dan yang kedua adalah wa zakarallaha katsira. Orang yang lidahnya, lisannya, hatinya, pikirannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat kotor, kata-kata tidak baik, tidak terpuji, nyaris tidak ada lagi dalam lisan atau lidahnya. Inilah yang hadir, mesti hadir dalam uswatun hasanah, dalam persyarikatan Muhammadiyah. Pimpinan memberikan tauladan, baca sejarah, baca peri kehidupan tokoh-tokoh kita. Rasulullah memiliki suri tauladan, tokoh-tokoh Muhammadiyah memiliki suri tauladan yang beliau tinggalkan untuk kita. Jangan pernah meniru yang lain, karena tokoh kita sangat banyak. Di Kampung Pisang ini, di Labuan Haji ini, dari dulu adalah pusat. Ustadz-ustadz kita belajar di Padang, belajar di tempat lain, di Jogja, pulang ke sini membangun kampung dan daerah. Lalu dimodifikasi, dilihat kebutuhan masyarakat. Lalu mana yang bisa diterapkan, mana yang ditangguhkan. Tidak tegang dan tidak cekam, tapi lentur, menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat, agar nilai-nilai Islam yang diyakini Muhammadiyah diterapkan dan menjadi nilai-nilai bukan hanya warga Muhammadiyah, tapi seluruhnya. Muhammadiyah bukan hanya menjadi nilai Muhammadiyah saja, tapi menjadi nilai bersama. Dulu kami tahu, dalam sejarah, beberapa tulisan, budaya mengantar nasi, rantang, itu lahirnya pertama di Kampung Pisang. Ketika orang meninggal ibu, ketika orang meninggal musibah di kampung, budaya membawa rantang, membawakan nasi apa yang mudah. Meninggal pagi, nasi pagi tidak ada. Meninggal siang sampai seterusnya. Orang yang diberikan musibah tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa tidak cukup, tidak pernah mengeluh, tidak ada uang dan sebagainya. Seluruh yang hadir bersama-sama membantu meringankan beban. Dan budaya ini yang lahir di Kampung Pisang, bawa rantang, bawa nasi, kau mau musibah, ternyata bukan lagi milik Muhammadiyah Kampung Pisang, bukan lagi milik Muhammadiyah, tapi bahkan milik warga seluruhnya. Menjadi budaya, dibagi, menjadi adat tidak tertulis di kampung atau kanun dan aturan. Ini merupakan sebuah kesyukuran.
Karena kita tidak pernah mengatakan saya Muhammadiyah, sayalah seorang Muhammadiyah, yang lain bukan, kata beliau. Bukan. Tapi yang diinginkan di Muhammadiyah adalah ketika kita hadir dalam maulid, yakinnya itu, miskinnya itulah yang menjadi ruh Muhammadiyah. Orang miskin, anak yatim, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah sangat menjaga, Muhammadiyah sangat peduli dengan hal itu. Ketika kumpulan atau uang yang dikumpulkan berkurang, coba kita buat tanda tanya. Jangan tanda tanya ke panitia, tapi tanda tanya ke rekening kita. Sebelum kita tunjuk panitia atau masyarakat ataupun saudara kita yang diamanahkan pada tahun ini dan seterusnya atau sebelumnya, tunjuk ke rekening kita. Sudahkah kita mengulurkan untuk anak yatim? Karena di Muhammadiyah tidak ada budaya tunjuk menunjuk, yang ada budaya agiah magiah. Ulu mau lu, berapa sanggup. Itulah di Muhammadiyah. Tajuk kesadunya. Nah, ada berkira-kira. Karena di Muhammadiyah keyakinannya bahwa apapun yang kita berikan, Allah berikan ganjaran. Cuma satu yang mungkin kita lihat masih kurang, yaitu wakaf produktif yang belum lahir. Maka ini kami beri masukan. Mungkin di masjid ini kami tahu, ataupun di cabang atau ranting punya aset entah sawah, entah tanah, entah bangunan dan sebagainya. Coba dipikir ulang kembali supaya wakaf itu mengalir kepada orang yang mewakifkan atau orang yang telah mewakifkan lalu meninggal dunia. Maka kontribusi Muhammadiyah kita perbaiki cara berpikir kita. Wakaf itu jangan lagi mati. Wakaf itu jangan lagi duduk begitu saja, tapi berpikir kita sesuaikan dengan kondisi zaman. Karena Muhammadiyah berkemajuan. Kalau bisa, ketika ada ruko yang diwakafkan untuk masjid atau sebidang tanah, lalu mungkin Muhammadiyah punya uang, atau kalau tidak ada uang coba buatkan lelang. Itu ada tanah yang bisa dibuatkan ruko. Kami mau membuat isi ulang air untuk anak yatim, yang jaganya anak yatim, yang mantek berecak anak yatim. Kalau kita antek air ke rumah kita jatah 5.000, mau tak kita lebih? Pasti mau. Untuk tuaan ya, untuk air, untuk tuaan ke anak yatim. Begitu. Uangnya berputar dari satu ruko, dari satu usaha isi ulang air, bertambah lagi usaha yang lain, isi ulang yang lain. Dari isi ulang air bertambah isi ulang parfum. Begitu cara pikir Muhammadiyah. Jangan sikit-sikit wakaf dijadikan tanah kuburan untuk persiapan mati. Jangan lagi. Di Muhammadiyah itu sudah cukup itu. Karena cara berpikir kita lebih maju dan berkemajuan. Karena kita nak ada selama-lama lakukan apa-apa. Kita nak selama hidup, anak-anak kita lah yang akan menikmati amal usaha kita. Maka jago amal usaha itu. Jago amal usaha, tertibkan administrasi dan kembangkan dengan inovasi. Supaya apa? Wakaf yang telah diwakafkan oleh orang yang tak dolai, pahalanya terus mengalir kepada yang bersangkutan dan keluarganya pun melihat hasilnya. Karena jauh berpandang di Muhammadiyah itu berkemajuan. Itu mungkin masukan yang terakhir pada malam yang berbahagia kau. Uswatun hasanah, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya kita berzikir di masjid. Uswatun hasanah bukan hanya kita elok dan ngancak dengan keluarga kita di rumah. Bukan. Uswatun hasanah bukanlah kita hanya ngancak dengan tampek keju kita di sekolahkah, di kantorkah dan lain sebagainya, di sawahkah dan ladangkah dan sebagainya. Bukan hanya itu. Tapi uswatun hasanah itu adalah ketika kita nak dolai, kebaikan itu tetap mengalir kepada kita. Jariah kebaikan itu dari amal usaha itu tetap mengalir kepada kita. Tengah hidup kita disayang dekat orang. Nak dolai pun kita nak dibanci dekat orang. Itulah kehidupan berhasanah ataupun beruswatun hasanah di Muhammadiyah. Maka jadilah masyarakat Muhammadiyah seutuhnya yang meniru, meneladani Rasulullah dan tokoh-tokoh kita, orang tua kita, ustaz-ustaz kita zaman dulu. Karena apa? Nilai-nilai itu tak boleh kita lupakan.
Maka oleh karena itu, di akhir penyampaian ini, sesuai dengan bunyi surat Al-Ahzab ayat 21, maka yakinlah apa yang kita berikan, sumbangan yang kita undur, nasi yang kita rantai, jangan lama-lama nak ikutlah sajuk. Karena ada gulai ayam, gulai itik, ada lauk lengkap ke satu, jujur kompuk ada di situ. Jangan lama-lama dan sajuk, maka kita berhenti jauh. Oleh karena itu, seluruhnya yang di luar, yang di dalam, yang duduk di kursi, yang duduk malepoh, kasado dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang datang di Padang Paua, yang datang dari Bakau, yang datang di Kampung Bau, yang datang dari Ulu, sama kasado. Karena niatnya termasuk apa yang datang di tamanku, yang nampak betul. Seluruhnya dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita akhiri penyampaian kau dengan pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jala wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabil qabri la ilaha illa anta. Rabbana taqabbal minna du'aana fa innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.